Halo, apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya, Rizman Arif dan Bung Rocky Gerung dari Rocky Gerung Official Forum News Network. Saya akan mengajak Anda langsung bergabung dengan Bung Rocky Gerung yang sampai sekarang ini masih berada di kota Paris, Prancis. Bung Rocky, sedikit demi sedikit akhirnya PKS mulai membuka pilihan sikap politiknya di Pilkada Jakarta. Tapi apapun argumennya, satu hal yang dipahami oleh publik sebagai partai yang dikenal ideologis, PKS ternyata sudah berubah. Ya, pada akhirnya politik harus kita kembalikan lagi dalam tuntutan etik. Apalagi kalau kita lihat perkembangan tentang politik Jakarta, itu kertambah ada di mana-mana. Tuh sensasi-sensasi yang memungkinkan kita percaya kembali dibatalkan oleh substansinya, justru itu politik uang dan politik tukar tambah itu. Padahal sebetulnya dari awal kita ingin lihat Jakarta sebagai model yang memungkinkan kita punya harapan baru tentang politik, dan terutama soal PKS sebetulnya yang bertahun-tahun di dalam 2 periode ini kita anggap sebagai pemuliaan demokrasi bisa dimulai dengan posisi PKS. Tetapi ujungnya kita lihat bagaimana PKS tumbuh di dalam politik kepentingan, tetapi kepentingan yang basisnya adalah tukar tambah, pengendalian yang seharusnya dilakukan oleh PKS untuk memastikan ada moral yang dihidupkan di Jakarta. Justru PKS sekarang yang terjebak di dalam kesulitan itu. Jadi PKS meninggalkan posisi moralnya untuk mulai masuk pada sistem pemujaan pada materi yang sebetulnya bukan ideologi dari PKS kan. PKS kan itu bagian untuk didirikan untuk merawat intelektualitas, rohani, integritas. Sekarang PKS akan dianggap sebagai partai yang sekedar menginginkan tukar tambah kecil-kecilan di situ. Dan kita bisa pastikan bahwa Anies mungkin akan dibatalkan karena PKS menerima undangan lebih tinggi tukar tambahnya dengan koalisi Indonesia Koalisi Indonesia Maju Plus. Tapi sekali lagi kehidupan politik kita harus kita hitung berdasarkan nilai, dan itu udah hilang. Jadi akan ada semacam ucapan selamat tinggal pada PKS di Jakarta karena nilainya hilang. Nah, ini permulaan yang buruk kalau kita mau mulai memikirkan 2029 nanti itu. Tapi oke, kita cuma bisa komentari itu sebagai orang yang kenal PKS dan mengamati dari dekat. Tentu kita tidak, atau FNN atau saya tidak mungkin menutupi problem yang ada di dalam PKS, yaitu kehilangan pegangan etis, kehilangan pegangan moral. Nah, ini yang saya kira bagian yang sangat menarik ini, dan itu yang paling banyak disoroti oleh publik ya. Kalau kemudian PKS itu sampai bersedia bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju Plus, dan kemudian sebagai konsekuensinya dia harus meninggalkan Anies, dan itu berarti juga meninggalkan konstituennya. Ini kan berarti transaksi politiknya ini sangat gede dong ya. Entah itu isu, entah itu fakta, orang tetap bisa bikin reasoning, penalaran bahwa PKS pasti sudah deal dengan Gerindra, pasti sudah deal dengan Kim Plus, pasti sudah deal dengan posisi-posisi di kabinet, mungkin sangat mungkin itu. So, cuma itu penjelasannya mengapa PKS tidak mengikuti satu garis tradisi di dalam politik yang sejalan atau selurus dengan apa yang mereka dengungkan di Pilpres, itu memihak pada Anies. Sebut aja memihak, bukan memilih Anies tuh. Karena duel-duel itu yang duel antara posisi Anies sebagai semacam pembawa nilai dengan partai-partai lain yang dianggap transaksional. Tapi mungkin juga kita mesti lihat apakah Anies kehilangan semacam sinyal bahwa dia masih memimpin politik nilai. Itu juga harus supaya fair bagi PKS. Mungkin ada hal yang bagi PKS Anies tidak bisa membawa politik nilai lagi itu. Tetapi pada hal yang sama, kalau PKS tidak setuju dengan keadaan hari ini yang memungkinkan dia mengambil keputusan untuk tidak memihak pada Anies tapi memihak pada Kim Plus, juga itu sama masalahnya kan. Nilainya apa kan? Kalau Anies defisit dalam nilai, lalu PKS
lakukan hal yang sama konyolnya kan, itu intinya. Tapi ini hypothetically, sesuatu yang mesti kita lihat di dalam 2-3 hari ini. Kita hanya bisa mencoba mendeteksi apakah Anies kehilangan posisi moral sehingga ditinggalkan PKS, atau sebaliknya PKS juga ingin mengikuti posisi-posisi politik yang lebih pragmatis tuh. Jadi soal di antara mereka. Nah, yang bukan di antara mereka adalah cara publik melihat watak politik PKS. Dan rumusan publik itu, kalau saya ngobrol dengan anak-anak muda, menganggap bahwa ya lebih baik boikot PKS kalau gitu, karena PKS tidak memberi harapan kan. Jadi ini mesti kita ucapkan pada PKS bahwa dia juga disorot. Apakah dia akan memenangkan? Sangat mungkin, karena terlihat bahwa akan dikondisikan. Pak Ridwan Kamil dideklarasikan juga oleh PKS, lalu sangat mudah ditebak bahwa Pak Kaisang akan dipasangkan di situ. Lalu ada kekhawatiran kalau kota kosong nanti dipermalukan karena sistem internasional akan mengamati Jakarta, lalu diberitakan bahwa itu cewek-cewek Pak Jokowi itu menyebabkan Indonesia balik lagi pada dagelan, itu dipasang kota kosong. Tapi ada Pak Dharma Porengku yang dianggap sebagai posisi alternatif untuk menghasilkan politik yang basisnya value itu. Karena saya kenal Pak Dharma Porengku, itu teman saya juga, itu Jenderal Bintang 3 yang mengucapkan politik dari posisi nilai itu. Tetapi tentu orang juga melihat kalau Pak Dharma dimajukan itu pasti akan direkayasa juga tuh, kecuali ada tangan-tangan langit yang memelihara Pak Dharma ini. Tapi sekali kita masuk dalam kalkulasi, tentu pasangan independen ini juga masih punya masalah mungkin verifikasi kartu KTP dukungan tuh. Tetapi yang sudah pasti adalah PKS mengambil jalan yang sama ya, dengan yang biasa ditempuh oleh para politisi yang ingin selalu transaksional. Jadi itu masalahnya tuh. Oke, sampai saat ini masih banyak yang bertanya-tanya, Bung Rocky. Apa sesungguhnya yang terjadi pada PKS ini? Apakah daya tahan PKS itu sudah sampai pada batasnya begitu? Karena 2 periode menjadi oposisi itu sangat berat, dan kita tahu bahwa sebagai partai politik di Indonesia itu tentu membutuhkan sumber daya yang cukup besar, dan artinya kalau ada sumber daya itu yang tersedia saat ini ya ada di dalam kekuasaan, dan itu berarti tidak harus terus-menerus, tidak boleh terus-menerus menjadi oposisi. Kita bisa perluas model yang ada di Jakarta, masalah yang ada di Jakarta ke daerah-daerah lain. Yang saya maksud adalah transaksi di Jakarta yang kita persoalkan adalah posisi PKS. Juga di daerah-daerah lain hal yang sama bisa kita jadikan basis analisis. Kan apa yang diputuskan di Jakarta, yaitu sifat pragmatis dari PKS, juga bisa berlangsung di tempat-tempat yang lain. Kan itu intinya tuh. Dan kemungkinan kita menilai posisi PKS itu juga terkait dengan ya pasti ada soal kesulitan keuangan di situ, sehingga masuk hal-hal yang sifatnya transaksi material. Mungkin ada kesulitan positioning nanti kalau PKS terus mengambil sikap yang beroposisi itu. Tetapi semua hal yang mungkin itu harusnya bisa diatasi dengan semacam kejujuran untuk mengatakan pada pers bahwa kami tidak sanggup untuk beroposisi, kami memilih sementara misalnya untuk ada di dalam kabinet. Walaupun keterangan itu tidak akan memuaskan, tetapi paling nggak ada kejujuran. Daripada ketahuan berdiam-diam bikin persekutuan dengan Kim tapi nggak mengaku, kan itu buruk. Dan informasi-informasi itu harus kita lengkapi melalui pernyataan pers dari PKS sendiri, kan deklarasikan aja bahwa kami sudah memilih kami dan Kaisang, maka kami mulai meminta publik Jakarta memahami posisi kami. Itu lebih jujur sebetulnya tuh. Nah, kejujuran itu yang hari-hari ini tidak terlihat, maka timbul semacam dugaan bahwa itu pasti ada transaksi kirim-kiriman sinyal atau tukar tambah amplop. Jadi semua sensasi buruk dari politik akhirnya ditempelkan pada PKS. Itu konsekuensinya tuh. Kita nggak punya cara lain untuk menilai keadaan ini selain menduga dengan kuat bahwa ada operasi-operasi money politics di belakang posisi PKS di Jakarta hari-hari ini.
Nah, kemungkinan itu juga akan dibuka pasti ya, ada pasti banyak jurnalis Tempo atau FNN juga pasti punya data tentang itu. Tapi saya hanya mau menganalisis bagian yang kita sebut politik nilai, politik etik yang berkali-kali kita ingin ucapkan sebagai basis untuk memulai politik yang baru. Dan Jakarta harus jadi percontohan pertama. Nah, sayang sekali PKS tidak sanggup memberi contoh itu. Sementara PDIP kalau dia nyalek sendiri itu nggak cukup, karena PDIP juga akan disingkirkan, dan kelihatannya PDIP tidak mungkin mendukung Anies karena dia tidak cukup kursi di DKI untuk mencalonkan secara absolut dan sendirian. Saya kira ya situasi semacam itu sekarang ini memang konsekuensi yang harus diterima oleh PKS kalau dengan pilihan politiknya itu ya. Anda sendiri sebagai contoh ya, ketika kemarin Anda mengucapkan terima kasih kepada Pak Jokowi karena atlet yang Anda kawal ini ya, di Fedrik Leonardo itu berhasil meraih medali emas, dan itu menjadi medali emas pertama di Olimpiade Paris kali ini. Tuh banyak sekali mempertanyakan apa yang terjadi, apakah Anda sudah berubah gitu kan. Anda selama ini dikenal sebagai pengkritik pemerintah dan pertanyaan ini bukan hanya muncul di kalangan netizen, banyak sekali tokoh-tokoh juga yang mempertanyakan hal ini kepada saya, dan saya jujur agak sulit untuk menjelaskan hal ini agar mereka bisa paham, karena ternyata memang banyak yang tidak bisa paham. Ya, agak letih saya karena udah 1 minggu, hampir 2 minggu itu mengawal atlet panjat tebing, dan kadang kalau fokus saya terbelah itu. Tetapi saya ada di Paris untuk memastikan panjat tebing kita itu dapat medali emas, dan itu terjadi. Saya nggak ada urusan dengan panjat kekuasaan. Jadi tetap kritisisme akan ada di kita, dan apapun yang kita ucapkan melalui FNN itu hanya untuk mendudukkan persoalan dan membuat analisis secara seteliti mungkin tuh. Jadi ya saya dengar banyak orang yang masih mempersoalkan kenapa saya mengucapkan terima kasih pada Pak Presiden Jokowi. Ya mungkin hanya untuk mengingatkan bahwa saya ucapkan itu supaya dunia ingat bahwa di Indonesia masih ada presiden loh, gitu, kira-kira begitu. Tapi oke, itu banyak orang juga yang mulai mencemaskan keadaan tapi nggak mau ikut dalam perubahan, lalu memposting hal-hal yang sebetulnya pesanan dari mereka yang tidak ingin melihat persahabatan politik itu tidak dibahas atau dihubungkan dengan soal persahabatan dalam wilayah olahraga. Satu-satunya hal yang ingin saya pastikan bahwa sportivitas di bidang olahraga harus kita ekspor jadi sportivitas di bidang politik. Politik itu bukan perselisihan personal, politik ada perselisihan ideologi atau perselisihan kebijakan. Jadi nggak ada kaitan antara olahraga dan politik. Nah, buat saya itu saya pisahkan dengan baik, dan tetap saya akan kasih kritik kepada Presiden Jokowi bukan sebagai personal tapi sebagai kepala negara atau kepala pemerintahan. Nah, kadang-kadang orang nggak bisa bedakan itu, dan saya tahu banyak netizen yang masih belajar untuk membedakan mana yang ethically proven dan mana yang politically correct. Itu intinya, dan istilah-istilah itu saya sengaja ucapkan supaya ada upaya untuk mempelajari politik dari wilayah intelektual, ada upaya untuk mempelajari sport dari wilayah etis. Jadi pertemuan antara etika politik dan sportivitas di dunia bisnis itu yang saya coba gabungkan di dalam banyak komentar di FNN tentang sukses kita di medali emas Paris, dan yang saya sering pastikan bahwa saya pemanjat tebing bukan pemanjat kekuasaan. Oke, salam akal sehat. Baik Bang Rocky, terima kasih. Sampai ketemu lagi. Salam akal sehat, salam 0%.